Hey guys. Hey guys. Tes. Kenalan gue di ikut satu kan di Palas kan. Dan tes celananya kebalik sih. Kenalan apa? Soalnya bilang sendiri saya jadi apa lebih lumayan dan bahwa lebih dalam bahwa lebih pada hari segala yang Allah maka Ini masih ada menilik. segala Muhammad dulu Allah Ta'ala di Quran Al-Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Apa dong? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana ayyub iya Allahul kitaba wal hukma wal nubuwwah Lo banget ya? summa yaqulu linnas kunu ibadan min dunillahi walakin kunu rabani ya rabani ya rabani ya bima kuntum ta'lamuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Syukur alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat oksigen, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, mudah-mudahan rutin sampai akhir hayat kita akan selalu mempelajari ayat Allah dan selalu dapat daya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadikan budaya belajar, budaya mengaji, budaya itu adalah merupakan sebuah rutinitas yang seperti makan 3 kali sehari. Seperti itulah makan kita, makan rohani kita menjadi ayat. Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengirimkan salawat dan salam dengan keteladanan yang berikan kepada umatnya bahwa agar umatnya tidak tersesat di jalan yang salah. Yang bagusnya umat itu tidak sesat di jalan yang benar. Jadi hanya kita didik anak cucu kita ini menjadi anak-anak yang soleh solehah. Bukan hanya dengan doa saja, tapi dengan praktek mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan bacaan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hisam. Sebentar lagi akan naik kelas kelas itu termuda di Perigi. 5 tahun kurang. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan sebagian dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani.
Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ya, Pelajari. pelajari. Baca-baca. Ya, sampai di sini dulu Wanca sudah membacakan tadi. Jadi ayat ini berbunyi surat 3 Ali Imran ayat 79 itu tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab. Jadi manusia diberikan kitab hikmah kenabian. Lalu manusia itu tadi berkata kepada manusia yang lain, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Masa pindah haluan dari menyembah Allah menjadi menyembah manusia itu sendiri, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata lagi, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Jadi setelah dia menyembah dia sendiri dengan kekuasaannya seperti Firaun kepada kaumnya. Kata Firaun, ana rabbakumul ala, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Padahal yang paling tinggi itu adalah Allah, bukan manusia, bukan si Firaun itu tadi. Karena kamu selalu mengajarkan kitab yang disebabkan kamu tetap mempelajari. Jadi kitab tidak dipelajari, tetapi cara menyembahnya itu menyembah manusia itu sendiri. Inilah sesuatu tidak wajar. Jadi yang wajar itu selalu menyembah Allah, bukan menyembah manusia. Lanjut. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Udah itu nggak ada lagi. Di dalam surat 17 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi tadi ayat yang pertama menyatakan janganlah menjadi tidak wajar bagi manusia menyembah manusia. Ya. Kemudian di sini diberikan mengajarkan kepada kita jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi untuk itu kita harus bisa membedakan mana yang akan kita sembah, mana yang tidak. Dan semuanya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan meminta tanggung jawabnya. Jadi kalau kita sembarang asal-asalan mengikuti ajaran Allah tidak dengan pengetahuan bahwa kita akan mungkin terombang-ambing oleh kekuasaan manusia itu sendiri. Nah ini yang terjadi bagi bangsa Indonesia yang Islamnya Islam abangan atau Islam KTP. Dia menyembah, kalau perutnya kenyang dia menyembah manusia itu. Tidak boleh menyembah manusia, itu berarti mempersetujukan Allah. Musyrik itu.
Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Jadi, kalau kita mempunyai kitab, kita pelajari, pahami, programkan, laksanakan, dan siarkan dalam kehidupan sehari-hari untuk anak saudara kita, anak ponakan dan cucu kita. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi kita pikir bagaimana mau bisa memahami, membaca aja tidak, melihat juga tidak. Jadi oleh sebab itu harus diperiksa dulu supaya kita lakukan lanjut. Baca. Lalu. Ya. Telah dapat tetapnya saat itu dan telah berbelah bulan. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka Dan mereka belalang yang berterbangan. dan sesungguhnya telah kami memberikan Al-Quran untuk belajar maka adalah orang yang mengambil pelajaran Ya. Surat di surat Bismillahirrahmanirrahim. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dia adalah sebuah berita yang sangat menakjubkan dan terbelah sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan dan mereka belalang yang tertimbang. Ini adalah cerita hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan itu bulan terbelah dan semua pandangan mereka adalah orang yang sudah ya kemudian dari gagal keluar seperti belalang. Ini hari kiamat dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk belajar. Jadi Al-Quran itu bukan ketika terjadinya suatu peristiwa kiamat, tapi ketika manusia itu masih hidup di dunia. Mudahkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak selesai. Dan jadi dan orang-orang maka belajar ini adalah Al-Quran ini manusia yang hidup, bukan manusia yang keluar dari kuburannya yang seperti belalang yang ketebalan itu. Ini manusia Al-Quran itu adalah manusia yang hidup sebelum itu. Dan ini nih apa baca mas otak. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Kok sama? sama. Hidayah. Ya, saya perhatikan
bahwa ini adalah penekanan ya dalam surat yang sama tetapi ayatnya beda seperti 54 ayat 32, 54 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana mudaththir. Walaqad yassarna al-Qur'ana mudaththir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka apakah Quran itu mengambil pelajaran? Di surat yang berbeda, ayat yang berbeda, surat yang sama, ayat 40-nya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini artinya adalah menekankan kepada pentingnya Al-Quran itu untuk dijadikan bahan pelajaran bagi kita. Kalau kita akan menjadi manusia yang diridai oleh Allah dan manusia yang ingin bersama-sama dengan para nabi dan para sahabat dan orang-orang yang saleh nanti kemudian hari di hari akhir. Dan kiranya kita menjadi ditekankan kepada kita berulang-ulang ayat itu menyuruhkan apakah kamu ambil pelajaran, apakah Al-Quran hanya dibaca saja. Quran itu harus diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini dengan kita membaca yang seperti ini agar kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai tempat komunikasi kita untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, menjadi gaya hidup kita. Al-Quran itu adalah gaya hidup orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi kalau kita menjadi gaya hidup, kemanapun kita pergi, kita akan pakaian kita adalah Al-Quran. Ya, cara kita Al-Quran, hati pikiran kita Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita programkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ditularkan kepada anak cucu kita agar dia menjadi Al-Quran sebagai gaya. Lanjut. Anan. Sudah ya? Atin dulu. Tinggal Atif. Atif. Ya. Udah nih. Profesor Dr. Hatim. Baik. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasa supaya mereka mendapat pelajaran. Kami tidak mengutus orang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan menghendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan dia Ya, itu bacaan dari Profesor Dr. Hatim tadi. Ya, penekanannya Al-Quran itu dijadikan pelajaran dan sebagai petunjuk ya. Kita dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa supaya kamu mendapatkan pelajaran. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca Arabnya saja kita nggak ngerti, karena itu adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu bukan untuk orang Arab, tapi untuk semua manusia. Jadi oleh sebab itu dimanapun manusia itu, apapun jenis bahasanya, apapun bentuk kulitnya, itu Al-Quran itu untuk semua manusia. Makanya diterjemahkan dalam bahasamu, bahasa kita sendiri. Kalau orang Padang menyampaikan dengan bahasa Padang, bahasa Minangkabau. Orang Sunda dengan bahasa Sunda. Jadi jumlah bahasa yang ada di Indonesia itu 400 macam jumlah bahasa yang berbeda cara mengucapkannya, melafalkannya harus disampaikan melalui Al-Quran. Al-Quran itu diterjemahkan dalam bahasa sendiri supaya dia mendapat pelajaran. Ada orang bahasa Indonesia tidak ngerti, karena dia tak belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau dia dengan bahasanya sendiri, makanya dengan diterjemahkan seperti itu. Seperti orang-orang orang-orang Nasara, ya orang-orang Yahudi, ya yang pergi ke apa ke Irian, orang yang pada lama itu dengan bahasa Indonesia tidak bisa ngerti ya. Tapi dia terjemahkan bahasa kitabnya, Ini nih. bahasa Injilnya itu kepada orang-orang Irian yang terbelakang. Diterjemahkan Injil itu dengan bahasa itu, sehingga banyaklah penduduk Irian itu yang beragama Nasara sama Kristen atau apa itu bersekongkol. Tapi orang Islam sendiri takut sama dia terjemah terjadi ayat banyak pelajaran bahasa orang itu. Harus ikut bergabung dengan orang-orang yang bahasa yang berbeda untuk menyampaikan ayat-ayat apa. Inilah maksudnya ayat ini. Kami tidak mengutus seorang rasul itu, melainkan dengan bahasa kaumnya. Ini kan ditegaskan. Kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun. Kata Allah, rasul itu sudah diutus keluar. Melainkan dengan bahasa kaumnya, bahasa kaumnya, orang belakang, orang Madura, orang apa, Irian, orang Maluku, orang Kalimantan, itu ngomong bahasa kaumnya sendiri supaya dia dapat memberikan penjelasan dengan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha. Jadi Allah itu tidak langsung mengutus rasul-rasul. Jadi kita sendiri yang berinisiatif untuk menyampaikan ayat Allah ini kepada orang-orang yang terbelakang, orang yang terpapar bodoh dan miskin. Jangan dibuka. Lanjut, anak. Tidur dia, Ben. Udah nenek ya. Maka sesungguhnya telah kami mengucapkan Al-Quran itu dengan bahasamu, dan kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang Mau kemana? bertakwa dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Kami telah menurunkan Al-Quran ini
Kepada kamu, jangan buka bisa. Di surat 19 ayat 27 surat 20 ayat 2. Kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Nyala tok aku. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu Allah dengan kamu agar kamu itu adalah diri kita sendiri dalam membaca agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu bicara kepada manusia yang membaca Al-Quran. Dan agar kamu memberikan peringatan dengannya kepada kaum yang di keluarga kita yang membangkang diberikan peringatan bahwa kita itu akan mati dan akan dibangkitkan hidup kembali, akan disiksa, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Itu kalau dia berbuat pada kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi susah. Al-Quran itu dimudahkan. Saja bukan jadi ayat-ayat. Begitu kalian dia jalan. Kita dengar lagi bacaan berikutnya Al-Quran panjang sekali. Ya. Wah hebat tenan. Di ayat. Nah, Di surat 3 ayat 20. Sesungguhnya Tuhan mengetahui saja kamu berdiri sembahyang dia dan demikian pula sebenarnya dari bersama kamu dan tapi mengetahui bahwa sekali-kali tidak dapat menghancurkan batas-batas suatu waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi. Tapi sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sebagai kebaikan mereka datang menurunkanlah di zaman kepada Allah, di zaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kau buat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh baiknya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar. Pahalanya akan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Bahasa Profesor Doktoralan tadi ya baru diangkat menjadi dosen tetap di Allah. Dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sebanyak kurang dari 2/3 malam. Jadi walaupun orang lain mengelap tidur nyenyak, kita bangun berdiri, walaupun tidak mengingatkan Allah, Allah tahu kita bangun malam atau sholat malam, atau seperti malam, atau bersama kamu, atau sepertikanya. Demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Jadi maksudnya orang yang bangun dengan malam. Kalau kita mau sholat tahajud, kita rasanya ngantuk keras sekali, sudah sholat isya langsung dilakukan sholat tahajud. Dan maksudnya itu ketika malam, tengah malam, ya, atau sebelum sholat subuh, kita boleh sholat tahajud. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Malam dan siang itu diturunkan Allah yang mengaturnya. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas
batas waktu itu, maka dia memberikan keringanan padamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Jadi Allah tidak memaksakan untuk baca Al-Quran, tapi wajib baca. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Allah tahu orang yang sakit, orang-orang yang lain lagi berperang jalan Allah. Orang yang sakit berperang jalan Allah tahu. Angkat senjata untuk memerangi musuh, Allah tahu. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikan sembahyang. Nah, ini kewajiban, jangan sampai lalai ya. Kenaikan zakat, ya berzakat apa saja ya. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Tetapi pinjaman yang baik itu apa yang diperintahkan oleh Allah itu pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik. Kalau kita pinjaman kepada Allah, kemana saya pinjam kepada Allah? Perintahnya dan larangannya kita lakukan. Dan yang paling besar pahalanya dari Allah memberikan pahala yang besar. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Jadi kita selalu minta ampun karena kita kelemahan kita, kekurangan kita banyak sekali. Kadang kita tergiur dengan nafsu kita, keinginan kita. Tapi selalu kita minta ampun, kita sadar bahwa kita itu bukan Allah. Tapi kita adalah manusia biasa yang mungkin barangkali Allah tahu apa yang kita lakukan. Makanya kita selalu minta ampun. Wasari bila sabili topik. Ya, segeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Itulah kasih sayang Allah. Jadi kita bertuhan kepada Allah adalah kasih sayang yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Lanjut. Dan udah. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan petunjuk. Demikianlah kami memberikan hasil kepada orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran ayat 1, 2, 3. Surat 12 ayat 22. Untuk lebih hikmatnya kita bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan sini walamma balagha suddahu sini alif lam mim artinya judul surat. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat. Di Al-Quran itu mengandung hikmah. Mengandung hikmah itu adalah pelajaran, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita belajar
Al-Quran, membaca Al-Quran harus menyandarkan diri kepada Allah, bukan maunya kita, tetapi adalah selalu meminta petunjuk kepada Allah, karena rahmatnya akan dapat bagi kita. Bukan asal baca, tetapi harus mempelajari Al-Quran itu, dan kita mohonkan kepada Allah agar kita fasih membaca Al-Quran itu, seperti fasihnya kari-kari internasional yang sudah teruji ucapan dan cara membacanya dengan sebaik-baiknya. Dan tatkala dia cukup dewasa, berarti orang-orang ini mempelajari Al-Quran itu dari kecil sampai dewasa, terus menerus belajar. Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Itu mendapatkan hikmah dan ilmu itu harus belajar. Kalau kita tidak membaca, tidak belajar, tidak akan didapat. Jadi kita mohon kepada Allah agar lidah kita itu fasih membaca Al-Quran itu, selalu minta kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah dan meluruskan bacaan kita, lidah kita, agar kita melafalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kami memberikan penjelasan kepada orang-orang yang bertaubat baik. Sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.